Saya ke Pak Asmi lagi. Pak Asmi, kembali lagi ke prinsip PK ya. Ya. Prinsip PK ini kan bukan 3 hakim ini yang nanti memutus. Ya. Jadi dia hanya mendengarkan, kemudian nanti yang memutus adalah majelis hakim di MA, di Mahkamah Agung. Nah, apa yang bisa kita harapkan dalam proses pembacaan novum dan kemudian keterangan saksi, keterangan ahli yang akan dijabarkan oleh tim kuasa hukum? Ya, tentu ini menjadi satu cermin karena dia pintu masuknya. Jadi di mana pengadilan pertama mengadilin itu, maka perkara itu harus masuk ke situ dulu. Jadi waktu disusun permohonan tersebut pasti ada kan alasan-alasan, argumentasi apa, bukti-bukti apa. Jadi filternya ke sana. Jadi Pengadilan Negeri Cirebon sangat relevan juga. Bukan hanya sekedar dia melihat apakah ini beralasan untuk dijadikan alasan PK sehingga bagi hakim Mahkamah Agung nanti bisa menguji ini, menilai ataupun apakah nanti ditolak, apakah diterima atau tidak gitu loh. Tapi ini menjadi menarik kan seperti yang tadi dibilang, ini kan jelas ada satu rangkaian kekeliruan yang memang dari keseluruhan rangkaian peradilan itu sudah keliru. Di mana itu tadi pintu masuknya dari kepolisian, karena pintu masuk perkara ini adalah dari kepolisian. Di situ kan sudah mulai tampak dari administrasi penyidikannya yang kenapa sih tidak tertib? Kenapa ada biasanya kalau tertib itu ini rapi banget ini, gitu loh. Tapi kok tiba-tiba ada yang tidak tertib, berarti ada sesuatu ini, gitu loh. Kenapa tidak mau tertib? Kenapa tidak mau taat azas, gitu loh. Kan SOP, standar operasional prosedur yang harusnya itu jadi hukum. Bukan SOP ayam, bukan SOP sapi, itu sop. Tapi kalau SOP bagi orang hukum itu norma. Iya. Mau tidak mau kan ini jadi aturan kita, gitu loh. Lah, seperti yang tadi disampaikan, hal yang mendasar saja, gitu loh. Ya, padahal begitu ditangkap, terus ditahan 1 hari berikutnya. Ini kan nggak ada upaya. Iya. Bagaimana orang ditangkap hari ini, terus besoknya kan harus ditahan. Karena kalau dia itu kan harus menemukan 2 alat bukti. Tidak diberikan tadi yang disampaikan bantuan hukum. Berarti ada apa? Kalau dia ini clear, ya berikan saja. Apalagi Anda setuju tidak Pak Otto tadi mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa para terpidana itu pada saat 2016 tidak didampingi kuasa hukum, sebenarnya sudah selesai di situ. Kemudian memang ini peradilan yang bisa dinilai penyelidikan peradilannya itu semuanya sesat gitu. Pasti dong. Karena kan gini, BAP tadi adalah hasil daripada mahkotanya penyidik. Kalau BAP-nya lumpuh, otomatis dong dakwaannya lumpuh. Kalau dakwaannya lumpuh karena memang pertimbangan hakim itu kan mengacu kepada dakwaan. Iya. Ya kan kira-kira begitu. Jadi karena dari sini yang sudah keliru, sesuatu ada yang unprofesional, karena memang pelanggaran-pelanggaran itu dengan nyata dilakukan, lah ini kenapa diambil? Anehnya kenapa hakim mau begitu saja dengan mempertimbangkan satu saksi dan petunjuk. Ini yang tadi dibilang oleh beliau. Iya. Lah ini kekeliruannya nyata banget gitu loh. Oke. Seharusnya ini kan dengan azas diferensiasi fungsional tadi, fungsi polisi yang berbeda, fungsi jaksa yang berbeda, sampai hakim diberikan ruang yang terbuka tadi kepada para pihak. Kenapa hakim tidak melihat itu? Apalagi kalau itu sudah disampaikan oleh lawyernya pada waktu itu. Iya. Kenapa pertimbangan diabaikan? Kalau memang faktanya ada, keadaannya ada, alat buktinya ada, kok diabaikan oleh hakim? Jangan-jangan perkara ini memang udah didesain dari awal. Iya, kemudian muncul Mau tidak mau kan dikawal. Ya udah ini yang penting begini. Baik. Yang dikemas pada waktu tuh misalnya ini gara-gara geng motor atau segala macam. Ya kita memang nggak suka dengan geng motor, katakanlah mau bikin kriminal. Tapi pastikan orang ini benar-benar pelaku kejahatannya atau tidak. Nah, dengan melakukan perlawanan PK hari ini, ya kenapa mereka berani katakanlah masyarakat begini? Pasti ada sesuatu. Nurani yang paling tinggi, kebenaran yang paling tinggi bersuara. Sehingga mereka ya ayo, karena memang tidak pada waktu itu mungkin ini tidak ada yang tahu. Karena di tahun yang sama itu kan kasus yang lagi rame. Kasusnya Jessica dan Mirna pada waktu itu. Iya. Tertimpalah kasus Cirebon ini, sekarang saatnya semuanya bersuara. Oke, Pak Asmi, tapi kalau kemudian kita bisa menangkap kekisruhan yang terjadi sepanjang kasus ini, kemudian bagaimana kekisruhan itu terjadi di level penyidikan, kemudian di level hakim juga kemudian melakukan kekhilafan, jaksa juga melakukan. Haruskah kita kemudian menunggu PK ini selesai? Padahal kan sebenarnya orang-orang yang terlibat dan kemudian berkontribusi membuat kasus ini jadi kisruh sudah bisa sebenarnya dilakukan tindakan sanksi atau dilakukan penyelidikan atau evaluasi. Sayangnya kan jadi dasar itu kan putusan.
Jadi memang harus menunggu PK ya? Ya, karena itulah menjadi sebuah upaya gitu loh untuk mengembalikan harkat dan martabat mereka nanti gitu loh. Karena dalam bentuk produk putusan. Iya. Pasti katakanlah orang-orang yang pada waktu itu yang meriksa itu loh, kan sudah ada putusannya. Ya, akan Hakim kembali sudah lagi ke mengambil situ. itu, gitu Iya. loh. Ya, jadi yang muter lagi. Tapi kalau kita angkat karena dia ansih dalam mata aturan, kalau dia lihat lagi yang mau dicari dalam hukum ini apa sih? Rasa keadilan, rasa kejujuran, suara batin yang bersuara tadi, pasti dong. Tapi kan banyak manusia yang tidak mau akhirnya Iya. tetap bertahan dengan kesalahannya karena mungkin untuk mengungkapkan itu. Tapi ini lebih malu lagi kalau ternyata nanti Ujung-ujungnya terbukti ya, salah. kenapa Oke. tidak gitu loh. Iya. Lebih bagus kita, oh ya, makanya Pak Rudiana bisa cerita nih ada apa sih sebenarnya. Apa sih sehebat apa Pak Rudiana pada waktu itu kok bisa sih setingkat unit-unit yang banyak begitu tuh kok bisa manut juga. Iya. Ini kan menjadi pertanyaan gitu loh. Bisa ditarik dari narkoba, bisa ke reskrim segala macam. Lah padahal mindiknya tidak boleh begitu. Fungsi propam di mana? Fungsi Pak Kapolres ada di mana? Gitu loh. Ini kan juga menjadi catatan-catatan yang memang harus kita lakukan. Tapi lagi-lagi karena di label demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, selesai. Akhirnya dijadikanlah tumbal bumper siapapun orang-orang ini. Ini yang kita sebut dengan peradilan yang tidak efektif, peradilan yang sesat. Ya terbukti dari tadi, pintu masuknya. Kenapa tiba-tiba polisi punya ada surat kuasa pengacara, tapi pengacaranya nggak ada? Iya. By design siapa itu? Ada tanggal surat, tapi pengacara tidak pernah ada. Terus tiba-tiba ada foto-foto yang membuat mereka luka-luka dan segala macam. Nah itu kan petunjuk-petunjuk yang rangkaian-rangkaian dari setiap itu gitu loh. Baik. Ya, ini yang memang seharusnya pengadilan peka dan Mahkamah Agung harus mengkoreksi ini Iya. sebagai satu lembaga yang tertinggi dalam kekuasaan kehakiman. Satu-satunya harapan kita untuk Harapannya bentuk ada di situ. pertanggungjawaban dari kekisruhan ini. Baik.